Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bukan cuma saya yang penat, yang datang pun banyak yang penat juga. Sibuk, kalau hari cuti itu bukan bercuti sebetulnya. Sibuk mencari program. Kata anak saya, Umi macam muka tak berselera je. Cakap saya kat saya macam muka tak berselera je. Sebetulnya ini pertemuan yang ke-11, bukan pun tengok ada satu video yang belum terupload rasanya. Kita pertemuan ini yang ke-11 sebab kita mulakan daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. 10. Yang ke-11. Dan malam ini yang ke-11 kita terus bincang 3 nama. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sekadar sebagai memahami nama-nama Allah ini memerlukan disiplin ilmu tafsir, dan dalam ilmu tafsir juga memerlukan disiplin ilmu bahasa, di mana para ahli bahasa menyebutkan jika ada nama Allah yang disandingkan bersama dan hampir mirip maknanya, maka disitulah perlu untuk dibezakan di antaranya. Tetapi kalau bukan satu nama sahaja, wakili semuanya. Ya, saya contohkan Al-Khaliq atau nama Khaliq, jika sendiri disebutkan itu sudah mewakili nama Al-Bari, nama Al-Musawwir. Namun jika disandingkan dengan nama Al-Bari, Al-Musawwir, maka kita perlu untuk membezakannya, ya. Jadi sebelum Ustazah bincang nama Al-Khaliq secara umum, maka saya akan bincangkan secara terperinci dulu satu-satu apa perbezaannya. Seperti ketika nama Allah Al-Afu bergabung dengan nama Al-Ghafur, itu harus dibezakan. Tetapi kalau Al-Ghafur itu sendiri, itu sudah merangkuminya. Ya, itu kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Jadi pakar tafsir pun akan merujuk kepada pakar bahasa, di mana pandangan ahli bahasa itu perlu diambil kira karena mereka yang menekuninya. Oke. Nama Al-Khaliq, Al-Bari, sebelum saya perincikan, ianya disebut, mereka ini, nama-nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, ayat yang terakhir, yang ke-24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Sebutan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu selepas sebutan Al-Mutakabbir. So nanti apa hubungan dengan Al-Khaliq itu? Ya, ada hubungannya dan sangat kuat hubungannya. Sama kita bincang Al-Mutakabbir, apa hubungannya dengan Al-Aziz? Dan seterusnya, Al-Aziz apa hubungannya dengan Al-Muhaimin? Al-Muhaimin apa hubungannya dengan Al-Mu'min? Al-Mu'min apa hubungannya dengan As-Salam? Dan seterusnya sampai al-ghaibi wasyahada. Oke.
Kalau dalam fakta kita boleh mendapati makna Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan saya mudahkan dulu melalui fakta biar kita mudah nak memahami Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir secara terperinci. Misalnya ketika Anda sebagai seorang pemaju, Anda mendapati adanya tapak yang masih kosong. So, tapak yang kosong itu belum berdiri di atasnya sebuah binaan. Kemudian Anda berinisiatif untuk mengadakan binaan di atas tapak itu. Maka pertama apa yang Anda lakukan? Anda akan mungkin memanggil seorang arsitek untuk buat desain atau untuk buat plan. Berapa tingkat rumah yang akan dibina, berapa balkon yang akan dibina, dan berapa tiang juga yang akan dibina, berapa bilik tidur, berapa bilik air, semuanya akan diperincikan, dan bagaimana susunannya. Adakah bilik air dekat depan dulu, ataukah dapurnya yang ke depan, atau dapurnya ke belakang, bilik airnya ke belakang juga, dan depan bagian ruang tamu. Itu terpulang kepada arsiteknya. Kemudian arsitek ketika sudah selesai membuat plannya, dia akan menyerah kontraktor. So, kontraktor akan membeli segala keperluan untuk mewujudkan plan itu menjadi bangunan. Kalau misalnya 10 tiang, itu berapa perlu simen dan pasirnya. Kalau perlu dibangunkan tiang, berapa kadar kedalamannya. Itu semua arsitek sudah uruskan. Yang mengerjakan adalah kontraktor. Oke. Jadi kontraktor hanya membangun ikut tepat dengan plan yang sudah ada. Dia cuma mengadakan. Maka tadinya tapak kosong itu tiba-tiba sudah muncul binaan. Anda perasan begitu biasanya berjalan? Tak perasan. Lama tak lalu dekat kawasan Hartamas, rupanya sudah ada Giant kat situ. Contohlah, ada mall kat situ. Kemudian ketika sudah ada bangunan itu, dah berdiri bangunan itu, tak ada orang nak beli. Sebab belum lagi dihaluskan, maksudnya perlu panggil seorang desainer bagian interior. Lampunya macam mana, warna catnya macam mana, mozaiknya macam mana, kan? Semua akan disusun, bukan disusun, semuanya akan dipercantik sedemikian rupa sehingga orang yang datang tertarik untuk membelinya. Pertama tertarik, lalu kagum, lalu ingin menampatinya. Fenomena yang seperti itu atau fakta seperti itu sebetulnya ada dalam Al-Quran apabila kita mengaitkan dengan nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Jadi apa makna Al-Khaliq itu? Khaliq itu berasal dari kata khalaqa. Khaliq itulah yang kita panggil tadi sebagai arsitek, yaitu mengkadarkan ukuran-ukuran tertentu yang akan diciptakan itu. Khaliq berasal dari kata khalaqa. Kata khalaqa itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bermakna at-taqdir. At-taqdir itu adalah mengkadarkan. Seandainya makhluk yang diciptakan itu adalah kita, sebelumnya kan tak wujud. Saya tahun 1981 saya tak ada. Tapi Allah sudah pelan saya, sudah takdirkan. Oke, nanti dia ini tingginya sekian, bentuk hidungnya sekian, ya, kakinya sekian, jarinya sekian, rambutnya sekian, semuanya sudah diukur, ya. Bahkan peparuhnya taklah besar sangat, kecil, biasa saja, macam-macam. Semuanya. Barulah Allah nanti mengadakan, dan ketika mengadakan apa yang dipelankan itu namanya Al-Bari. Jadi kata Ibnu Katsir, Al-Bari itu bermakna al-ijad, ya, adakan
sesuatu yang tadinya tiada menjadi ada selepas dikadarkan. Mungkin kalau kita tengok diri kita ketika dikadarkan dan diadakan, agak mengerikan. Agak mengerikan. Mengerikan artinya apa? Kita itu kalau tengok Al-Quran, ya, berbincang tentang diri kita, fakasaunal idhama lahma, kemudian tulang itu dibalut dengan daging, belum ada kulitnya. Anda boleh bayangkan Anda tak berkulit, macam mana Anda akan tengok saluran pembuluh darahnya, uratnya, darah mengalirnya? Allah, bercerminlah, tak tertarik Anda. Maka Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibentuklah kulitnya, bukan cuma kulit, sampai dalamannya. Kalau perempuan jenisnya, emosinya macam mana, perasaan macam mana. Kalau nanti juga perkara yang membahagiakan, Allah nak buat nanti mata itu bentuknya bagaimana, kan? Kalau lagi sedih itu bentuk matanya macam mana. Semuanya dibentuk begitu indah. Ada orang lelaki itu suka tengok istrinya itu lalu lagi mukanya itu agak syahdu, sayu, suka menangis tuh, suaminya suka ada yang begitu. Itu kan cantik. Suaminya tak suka kalau istrinya itu cerewet. Dan tapi ada juga suami itu suka istrinya happy, menari-nari, banyak berlari, budak-budak, ada juga begitu. Allah bentuk berbagai. Nah, itulah keindahan itu. Ya, keindahan, kesempurnaan, tidak ada kekurangan, namun memang diciptakan, memang itu yang Allah nakkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tak boleh mendengar, memang Allah nakkan seperti itu. Ya, sempurna sudah itu. Jadi kita nampak susunan itu cantik, ya. Al-Khaliq dikadarkan dahulu, Al-Bari diadakan apa yang dikadarkan itu, kemudian Al-Musawwir dibentuk, diindahkan, membuat orang jadi tertarik, ya. Macam ini kan ada musawirnya, dikasih langsir ini, nampaklah indah, kan? Dan kalau dibuka taklah indah juga. Dikasih dinding itu pakai apa? Pakai wallpaper. Tengoklah ke belakang tuh. Pas itu di pagi lagi, Asmaul Husna. Wah, apa lagi? Ini pun tak cukup, kan? Dikasih Allah is with those who patiently. Itu semua adalah taswir, ya, pembentukan supaya jadi indah dan cantik. Oke, bila kita sudah tahu ketiga-tiga makna itu, nanti kita boleh jadikan satu makna, Al-Khaliq sahaja cukup. Tapi saya akan jelaskan sekarang secara terperinci satu makna Al-Khaliq dulu, ya. Kita tadi kan secara ini saja, ya, secara umum saja. Oke, Al-Khaliq. Apa dalilnya bahwa Allah itu disebut Al-Khaliq? Kalau kita buka dalam Quran, Anda cari je kata Khaliq, akan banyak ayat-ayat itu keluar. Jangankan Khaliq, Anda sebut kata Khalaqa, itu pun sudah pening nak analisis. Sebut kata Khalaqna pun dah banyak. Khuliqa lagi sudah ada. Yakhluqu pun ada. Subhanallah, banyak. Maka ketika saya mengumpul kata Khaliq, saya boleh analisis di situ bahwa nama Al-Khaliq itu kalau berdiri sendiri memang dia sudah merangkumi ketiga-tiga itu, yaitu Khaliq, Bari, Musawwir. Saya contohkan satu dalil saja biar Anda semua tak pening. Kalau saya sebutkan semuanya nanti pening. Saya contohkan Allah menyebut nama dirinya Al-Khaliq, ya, Khaliq. Disebutkan pada ayat yang ke-102 surah yang ke-6. Surah Al-An'am ayat yang ke-102, Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil." Demikian itulah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah
Tuhan yang disembah selain Dia. Tuhan yang disembah itu yang macam mana? Yang ada buktinya boleh mencipta. Khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Ya, khaliqu kulli syai'. Oleh karena itu, fa'buduh, ya, sembahlah Allah, kagumilah Ia, besarkanlah Ia, tundukkan diri Anda di hadapan kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, terhadap ciptaannya itu Allah tak biarkan, Dia akan atur. Oke, itu satu dalil saja saya contohkan. Baik. Adakah dalil lain yang menunjukkan Allah Khaliq dengan makna at-takdir tadi itu? Pengkadaran. Ada. Cuma boleh membuka dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat yang ke-14. Ya. Ini landasan kita dalam membincangkan nama Al-Khaliq. Jadi pastikan dulu kita ada dalilnya, baru kita analisis dalil tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran tersebut, surah Al-Mu'minun, ayat 14. Summa khalaqnan nutfata alaqatan. Fakhalaqnal alaqata mudghatan. Fakhalaqnal mudghata idhaman. Fakashawnal idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat itu ada 3 makna sudah. Ya. Kemudian Allah menciptakan nutfah. Tahu nutfah? Ya, setetes air mani itu. Untuk menjadi alaqah. Menjadi satu parasit begitu yang melekat, menggantung dekat dinding rahim perempuan. Fakhalaqnal alaqah, gantung tadi itu yang bentuknya macam tulang sulbi lelaki itu bertukar menjadi apa? Mudghah, seketul daging. Itu kan dikadarkan ciptaan manusia itu. Nanti sampai wujud namanya telinga, hidung, mata. Dari itu dulu dikadarkan. Dan itu udah tempo-temponya berapa minggu. Ya, fakhalaqnal alaqata mudghatan. Fakasawnal thumma khalaqnal alaqata khalaqnal mudghata idhaman. Lalu daging tadi itu nantinya dibiarkan oleh Allah berapa lamanya bertukar menjadi tulang. Jadi tulang itu adalah hasil bentukan daging. Daging yang mengeras menjadi tulang. Ya, makanya orang kalau sudah kurus, tidak ada makanan, dia makan tulangnya sendiri. Akhirnya mati. Ya, tulang itu boleh mengecil, terus mati. Kemudian selepas tulang itu dibentuk, dibalut dengan daging, maknanya tulang berdaging. Ya. Lepas ada tulang itulah Allah katakan tsumma khalqan akhar, makhluk baru itu. Maksudnya dari situlah terbentuk makhluk yang baru dalam rahim seorang ibu. Itu namanya al-bari. Yang tadi itu namanya al-khaliq. Daripada nutfah, alaqah, mudghah, idham, kemudian lahma. Itu semua adalah al-khaliq. Tsumma ansha'nahu, lalu kami hadirkan, adakan makhluk baru yang namanya baby. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, sebaik-baik, seindah-indah pencipta. Maknanya di situ ada al-musawwir. Jadi kita keluar itu sudah ada kulit, sudah ada rambut, sudah ada tangisan, sudah jadi manusia yang comel. Bahkan ketika sudah masuk anjakan berapa bulan begitu, Allah, budak itu comel sangat, baby itu comel sangat. Al-Khaliq ada dalam Al-Quran. Sekarang kita akan bincangkan mana Al-Khaliq itu sendiri. Lalu apa mana Al-Khaliq itu, Ustazah? Sejenak Ustazah memikirkan, ada tak dasar, maksudnya yang melatar belakangi Allah itu mengkadarkan manusia ikut kepada ukuran-ukuran tadi itu. Ternyata ada. Mengatakan dalam Al-Quran, ya,
Disebutkan pada akhir Al-Quran surah Yasin, wahwal khallaqul alim. Ketika Allah disebut sebagai Al-Khallaq, Al-Khaliq, Khaliq itu mencipta satu, kalau Al-Khallaq sentiasa mencipta banyak ciptaan, dasarnya adalah Al-Alim karena dia ada pengetahuan. Anda boleh kadarkan waktu itu, Anda tahu waktu kan? Betul tak? Anda boleh kadarkan masakan, sekian-sekian jumlahnya, itu Anda tahu masakan tak? Bermakna Allah kadarkan kita, nanti ada mata, ada semua. Kenapa letaknya itu bukan di atas sini, telinga kita, kenapa mata itu bukan di kaki saja. Itu semua ada ilmu tak? Ada ilmu. Dan ilmunya nanti untuk menunjukkan bahwa Allah punya tujuan dalam mencipta itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan nama Al-Khaliq dalam Al-Quran itu, bila kita fahami secara sendirian, itu adalah melibatkan apa anasir, ya. Al-Khaliq, ada di sini Al-Alim. Karena Allah itu maha mengetahui, berasaskan pengetahuannya, ia mengkadarkan makhluk yang akan diciptakannya. Seseorang kalau hendak menciptakan laptop ataupun handphone, dia harus kadarkan kan? Size-nya, bentuknya, chipnya, semuanya. Anda tak tahu kan yang namanya handphone? Boleh buat handphone ke? Kita tak tahu. Maka tak terwujud pun sampai bila-bila buat handphone tu Ustazah. Tak payah cakap kejap Ustazah, minta maaf Ustazah. Tapi kalau berapa akar handphonenya, boleh tak buatkan saya satu handphone? Jadi ada al-alimnya, pengetahuannya. Dan pengetahuan Allah ini bukan diperolehi secara belajar. Maknanya Allah Al-Alim itu pengetahuannya sudah melekat bersama zatnya pada wujudnya. Dan setiap orang yang alim, dia akan manifestasikan, akan wujudkan kealimannya dalam bentuk ciptaannya. Oleh itu Allah nak buktikan dirinya alim itu adalah dengan menciptakan ciptaan. Dan pertama dia akan buat pengkadaran. Di sini namanya takdir. Anda pernah dengar kata takdir? Takdir tak berpihak pada saya Ustazah. Nah, itu namanya apa yang Allah kadarkan, lalu Allah adakan apa yang dikadarkan itu, Anda tak suka. Seapa Anda tak berharap itu berlaku, tapi berlaku. Ya. Jadi at-takdir itu pengkadaran. Ya, pengkadaran bagi apa yang diciptakan. Pengkadaran ciptaan. Ya. Dan setiap pengkadaran ciptaan itu adalah untuk merealisasi penciptaan, yaitu ada hikmah. Jadi pernahkah kita bertanya, kenapa mulut itu satu, telinga itu dua? Pernah? Pernahkah bertanya, kenapa kepala itu di atas, kaki di bawah? Pernahkah kita bertanya, kenapa dada itu tempatnya dekat tengah-tengah, dan perut itu dekat sini, dekat dengan kita punya syahwat? Anda balik je, Anda tak dapat mencapai hikmah tujuan penciptaan. Contohnya, kepala Anda letakkan dekat kaki, kaki dekat atas kepala. Itu sesat namanya. Maknanya apa? Anda berbuat sebelum berpikir. Itu Anda menyelisihi kadar-kadar penciptaan Tuhan. Karena itu Allah menciptakan daripada ini, ya. Dimulakan. Kalau tengok susunan anatomi kita, kepala dekat atas, sini ke tengah, baru kaki. Kebanyakannya orang sudah bergerak dulu kakinya, ya, sebelum berpikir. Ketika jatuh baru berpikir. Ya. Jadi apa makna Al-Khaliq itu? Zat yang memiliki pengetahuan, lalu dengan pengetahuannya yang sempurna itu dia bertindak mengkadarkan apa yang diketahuinya itu, ya, untuk menciptakan makhluknya yang baru. Dengan tujuan supaya makhluknya itu merealisasikan hikmah di sebalik ciptaan itu. Jadi kalau kita tanya kenapa kita punya gigi dan kenapa gigi kita berbeza dengan gigi singa, mengapa Allah buat gigi kita itu taringnya cukup 1, 2, 3, 4 saja, tetapi gigi yang lurus yang tidak taringnya itu majority? Apa maknanya di situ?
Oh mungkin Tuhan tak nak saya banyak makan daging kot, karena taringnya itu sedikit. Maunya makan yang lembut-lembut supaya pencernaannya elok, supaya tak tamak. Ini setiap hari makan daging, hancur perut kita. Ya. Yang makan daging cuma siapa? Singa. Makanya bentuk giginya itu taring semuanya. Ya, kita banyak makan sayur, makan yang lembut-lembut, buah-buahan. Ya. Ayam itu jangan kerap, daging jangan kerap, ikan bolehlah. Ya. Jadi ini makna Al-Khaliq, secara bersendirian. Ya. Zat yang memiliki pengetahuan, lalu dia mengkadarkan jenis ciptaan yang akan diadakan mengikut hikmah yang telah dirancang. Ya. Kenapa jari kita 5? Ya. Semuanya ada hikmah, dan kita tak tahu hikmahnya kalau kita tak belajar untuk memikirkannya. Kalau saya bawa soalan, kenapa telinga itu 2, mata itu 1, mulut itu 1? Kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada bercakap. Tapi kita dengar ngaji, dengar ilmu kan cuma sekedarnya. Kalau cakap kan bla 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 bla, tak habis-habis. Itu antara hikmah. Contoh je lah. Kalau kita masuk nama seterusnya, nama Al-Bari, ya, kita jadikan satu je. Apa makna Al-Bari? Adakah dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang namanya Al-Bari? Ada. Kita boleh cek dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Ya. Mengenai kisah taubatnya Bani Israel. Mengenai kisah Bani Israel. Di situ Allah perintahkan kepada Bani Israel, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ada fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ada bari. So bari itu apa? Bari itu, ya tadi itu, apa yang telah dikadarkan kemudian diadakan. Apa makna, apa betul makna itu Ustazah ke ayat itu? Oke, kita cek. Kenapa Bani Israel ketika dia menyembah al-ijl, menyembah lembu betina, anak lembu betina, Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat, itu adalah bentuk kemusyrikan. Dan syariat taubat ketika itu bukan macam syariat umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dimuliakan sehingga cukup dengan bertaubat, ucapkan kalimat astaghfirullah, follow up dengan ketaatan, ya, jaga ketaatan dengan sebaik-baiknya, selesai taubat itu. Tetapi taubatnya Bani Israel disuruh untuk faqtulu anfusakum. Ya. Tetapi Allah menggunakan fatubu ila bari'ikum, tidak fatubu ila khaliqikum. Bukan fatubu ilallahi faqtulu anfusakum, tapi dia kata fatubu ila bari'ikum, dan bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang telah mengadakan kamu dengan caranya kamu tiadakan diri kamu semula, yaitu bunuh diri kalian. Itu yang mengadakan. Ketika manusia melanggar perjanjian untuk menyembah Allah itu, maka diminta untuk bunuh dirinya sendiri. Al-Bari mengadakan, manusia diminta untuk meniadakan dirinya. Itu lawannya. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang telah mengadakan kalian yang tadinya tak ada menjadi ada. Caranya faqtulu anfusakum. Kamu bunuh diri kamu sendiri. Tapi bunuh diri sendiri itu maknanya mentiadakan diri kamu yang tadinya diadakan oleh Al-Bari, sekarang tiadakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang beriman tidak menyembah anak lembu itu diperintahkan untuk membunuh yang menyembah itu dalam keadaan gelap, supaya mereka tak kasihan. Maka dibunuhlah Bani Israel yang telah musyrik itu. Ketika ingin bertaubat itu dibunuh oleh rakannya sendiri yang Allah perintahkan untuk membunuh. Yang membunuh adalah yang beriman. Maka mereka tiada selepas Al-Bari mengadakan itu. Dzalikum khairul lakum. Itu yang lebih baik. Ya, maknanya tiada itu lebih baik daripada ada.
Masya Allah, Alhamdulillah Ustazah. Andai kata kan taubat kita hari ini macam itu, Masya Allah, tak payah ada GMO, tak payah ada LGBT. Orang sekarang lagi hot-hot kan LGBT kan, supaya orang tak berketurunan. Dekat sekolah-sekolah sekarang sudah banyak. Ada beberapa parent yang adukan pada saya, ya, anaknya suka sesama jenis. Ya. Jadi untuk mengurangkan populasi manusia diciptakanlah ya alat-alat yang boleh mematikan, serbuk-serbuk yang mematikan. Ya, sampai isunya ya sekarang katanya coronavirus itu macam mana itu, ya. Itu tujuannya untuk mengurangkan populasi karena mereka bersandar kepada satu asumsi seperti yang dibina oleh Thomas Malthus itu, bahwa makanan akan berkurang selari dengan banyaknya jumlah manusia. Dia tak tahu Allah itu adalah Ar-Razzaq, kekayaannya tak akan habis. Tiba waktunya hari kiamat, bukan habis kekayaannya, dah selesai tugas manusia untuk kembali kepada tempat yang dijanjikan Allah. Macam Anda overseas, dikasih 1 minggu, lepas itu Anda balik lagi kepada tempat Anda asalnya. Kan begitu. Jadi tempat asal kita ke mana? Dekat surga. Makanya kita kalau lahir itu dari mana? Dari rahim. Rahim itu kata rahimah. Rahimah itu ar-rahim. Ar-rahim itu apa? Yang mengajak Anda menuju surga. Maka rahim itu surga kita kat dunia sebetulnya. Selalu dijaga mak kita. Kita pernah tak rasa sakit? Ada rasa tak? Dulu saya dekat rahimnya ibu. Tak ada, dijaga oleh Allah. Dijaga tuh sampai umur setahun pun tak rasa lagi Mas Yan. Ya, sampai akhirnya kita pindah dari rumah ibu kita ketika sudah kawin, pindah ke rumah baru kita. Nanti baru pindah ke alam kubur. Dari rahim ibu pindah ke rumah ibu, dari rumah ibu pindah ke rumah mertua, nanti dari rumah mertua pindah ke alam kubur. Itulah kita. Oke. Nama Al-Bari, ya, mengikut ayat tadi surah Al-Baqarah 54 itu, akhirnya kita boleh menafsirkan bahwa Al-Bari itu lanjutan daripada makna Al-Khaliq, ya. Tetapi untuk mewujudkan bukan setakat ilmu, tapi di sini sudah ada nama lagi, yaitu Al-Qadir atau Al-Aziz, ya, nanti atau Al-Qahar, ada kuasa. Ya. Di sini ada boleh Al-Aziz itu yang berkuasa dan tak dikalahkan, boleh Al-Qadir yang berkuasa juga, boleh juga Al-Jabbar, yang penting di sini ada kuasa. So saya sebutkan di sini adalah Al-Wahid Al-Qahar. Ya. Maknanya Al-Bari adalah, ya, ini tangkap sendiri ya, yang Khaliq itu ini ya. Sekarang Bari dari sini. Bari bermakna bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa, tidak ada kuasa yang kedua. Sebab ini dah mula nak mengadakan. Kalau mengadakan, bekerja itu kan perlu kekuasaan. Dan jangan sampai ada lawannya Tuhan yang tidak menghendaki perkara itu. Bila saya nak dalam rahim yang saya kadarkan itu, muncullah makhluk baru dalam rahim itu yang nantinya akan diberi nama misalnya Solehah. Ternyata kalau Tuhannya itu bukan satu, ada lagi Tuhan yang lain yang berkuasa juga. Oh, aku tak nak itu dekat rahim si perempuan itu ada namanya Solehah. Aku tak nak. Makanya kalau untuk mengadakan sesuatu cukup satu kuasa saja, kalau dua kuasa akan saling bertentangan. Ya. Jadi Al-Wahid Al-Qahar itu bermakna bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang dengan kekuasaannya itulah, ya, Dia mengadakan apa yang telah dikadarkan. Ya, Dia mengkadarkan, Dia menciptakan atau mengadakan apa yang dikadarkan. Oke, jadi Al-Bari bermakna zat yang punya kuasa mutlak, bertindak dengan kuasanya itu mewujudkan apa yang telah dikadarkan itu, sehingga di sini terbentuk namanya makhluk
baru. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadilah sebutan itu baby. Bermakna apa? Al-Bari, zat yang memiliki kuasa tunggal, yang dengan kekuasaannya itu dia bertindak mewujudkan apa yang telah dikadarkan ini, ya. Sehingga ya wujudlah yang namanya makhluk baru itu. Jadi Al-Bari itu mengadakan makhluk yang telah dikadarkan, ya, sehingga terlihat dan tersaksikanlah makhluk baru itu. Cuma makhluk baru itu perlu proses nanti kan, makanya anak-anak bila lahir itu comel, sudah comel, beranjak-anjak, putih-putihnya hilang, bentuk hidungnya sudah mulai naik ke atas, sudah tak macam baby lah, esok dah tukar lagi, hari itu macam muka ayahnya lah, ini macam ibunya, tukar lagi, sampai tak boleh detect macam siapa nanti ini, cantik, comel begitu, ya, itu Al-Bari. Kemudian kalau kita masuk lagi nama yang ketiga, yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir itu juga disebutkan dalam Al-Quran, ya. Ada beberapa kata sawwara wa sawwarakum. Boleh dilihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6, boleh juga ya dilihat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11 itu Allah mengatakan summa khalaqnakum summa sawwarnakum. Allah menciptakan manusia, ya, kalian semua, lepas itu Allah membentuk kalian. Membentuk artinya apa? Memperindah. Dr. Nabulsi menyebut begini, manusia ini asalnya adalah secara jasad itu himpunan daripada tulang, urat, pembuluh darah, lalu apa itu namanya itu? Ya, pembuluh darah, urat, otot, kemudian tulang. Seandainya dia tak dipercantik oleh Allah, dia berjalan, coba bayangkan. Saraf, Anda kalau buka satu ini ya, satu lembaran buku apa yang Cina punya perubatan itu? Akupuncture. Itu kan manusia yang digambarkan kan rumit itu ya. Rumitnya itu antara sarafnya, ototnya, pembuluh darahnya, itu macam bercampur-campur. Belum lagi sarafnya yang kecil-kecil, nanti masuk dekat neuronnya. Ya Allah, seandainya manusia yang digambarkan seperti itu adalah begitu dan berjalan. Saya sekarang nampak darah akak ini, ya Allah, begitu. Anda pun tak boleh lagi nak pakai bedak-bedak begini-begini, nak pakai begini udah takut. Anda tidur pun pastikan tidak ada satupun benda pasir. Nanti kalau lekat dekat daging, kena pembuluh darah, mancut. Masya Allah. Masih ngeri, sudah wujud tapi tak tertarik. Maka Allah memperindah. Itu namanya at-taswir. Ya, at-taswir. Ya. Jadi digambarkan dalam bentuk yang seindah-indahnya. Maka Allah mengatakan ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke. Jadi apa Al-Musawwir itu tetap menggunakan kerangka yang ini. Ya. Zat yang memiliki kuasa mutlak satu-satunya bertindak. Tindakannya apa? Karena ini perlu tindakan, kalau ini perlu perancangan cukup dengan keilmuannya, tapi kalau sudah mengadakan perlu kuasanya, kuasa yang mutlak. Begitu juga untuk mempercantiknya juga perlu kuasa yang mutlak. Maka di sini adalah memperindah bentuk ciptaan yang telah diadakan. Nah, kan kait mengait, dikadarkan, kita gambarkan sebagai arsitek. Ya, mewujudkan kita gambarkan sebagai kontraktor. Kemudian dipercantik kita katakan sebagai desainer bagian interior misalnya. Oke. Jadi Al-Musawwir, zat yang memiliki kuasa mutlak, bertindak memperindah bentuk ciptaan yang telah diadakan mengikut pengkadaran tadi. Lalu nampaklah di sini
keunikan, kesempurnaan dan keindahan ciptaan Tuhan. Ya. Jadi ciptaan Allah itu unik, indah dan begitu sempurna. Kalau ada seorang laki mengatakan, engkau sungguh sempurna. Pada wanita ya, engkau sungguh indah. Itu memang betul. Tetapi yang lebih indah, yang lebih sempurna itu apa yang ada di sebalik manusia itu, yaitu al-musawwirnya. Oke. Jadi al-musawwir itu zat yang memiliki kuasa mutlak. Dengan kuasanya ini dia bertindak memperindah bentuk ciptaan yang telah diwujudkan atau yang telah diadakan itu, sehingga ciptaan itu nampak unik, indah dan sempurna. Coba kita boleh bayangkan, ini sekarang sebagai objek kita, objek kita dalam berpikir, objek kita dalam mengenal Tuhan, objek kita dalam mempertajam akal kita, objek kita dalam menghambakan diri kepada Tuhan kita. Kita jadikan ini. Oke. Saya mungkin memberikan contoh supaya nampak betapa unik dan indahnya dan sempurnanya makhluk baru yang diciptakan untuk merealisasikan hikmah itu. Mungkin Anda semua perasan ketika memiliki anak. Kenapa anak perempuan yang dilahirkan oleh Anda itu tak sama dengan anak lelaki yang Anda lahirkan juga? Kenapa kalau anak lelaki itu terlihat lasak, suka berlari, dan susah untuk diatur? Kalau berjalan, kaki menyepak, tangan menarik, ya. Kalau boleh sekalian gigi menggigit begitu. Tapi kalau perempuan itu kan tidak kan? Duduk baik je, ambil macam bantal kecil, letak kat sini, digendong-gendong sendiri, macam seolah-olah dia punya adik. Tapi anak lelakinya itu, mama belikan kuda-kudaan, naik begini. Jadi yang dekat playground itu kan budak-budak kecil kan, yang perempuan mana ada main-main begini? Ada ke tak? Anak sekarang je yang tak dibezakan oleh ibunya. Jadi bahaya sekarang anak perempuan kalau tak dididik sebagai perempuan, dia akan hilang watak perempuannya karena menganggap sama. Padahal walaisa dzakaru kal unsa, laki tak sama dengan perempuan. Anak laki juga begitu. Apa yang unik adalah kenapa lelaki itu, anak lelaki itu masa kecilnya itu suka berlari, naik basikal, letakkan sapu lidi yang begitu panjang dekat sini, pas itu berlari begini-begini. Kenapa itu? Saya dulu tak tahu gitu. Tapi bila saya coba ingin tahu juga akhirnya. Sebab lelaki itu, dia akan menjadi kepala rumah tangga. Jadi dia harus tahu jalan. Dan itu ibaratnya, anak lelaki itu menguatkan dia punya mind map dia. Maka dia suka berlari. Kalau Anda halang anak lelaki itu bermain, berlari, Anda halang jiwa dia untuk menguasai jalan. Dan saya buktikan anak yang dikungkung, anak lelaki, suruh duduk ke rumah, sekali keluar dimarahi, tak tahu jalan. Betul tak? Nah, ini lasak dulu rasanya ini. Kayaknya iya begitu. Dan kalau perempuan dibiarkan lasak, dia akhirnya mengetahui jalan, dan nanti suaminya dibawa dia aja. Kemudian kenapa anak laki itu tangan tak pernah diam? Tangan inilah yang akan bekerja nanti. Dia harus kuat, harus sanggup menanggung beratnya bukan beratnya derita, menanggung beratnya beban kehidupan seperti kalau nak angkat tongges. Jadi bayangkan sekarang Anda punya anak laki itu jangan kalau dia tangannya nak begini-begini tuh biarkan. Dia mengembangkan kekuatan dia. Dia tahu nanti kalau besar saya akan angkat tongges itu gitu. Saya juga akan angkat besi, saya akan angkat troli macam-macam. Itulah laki. Makanya dia kalau jalan itu kan jalan menyepak plus begini juga. Itu laki. Unik tak begitu ciptaan Allah seperti itu.
Dan kita tahu kalau kita sudah tengok anak besar. Coba anak laki tes, jika kalau mau tes ya, kalau mau tes. Anak laki Anda suruh diam macam perempuan begini. Jadi apa nanti kalau besar? Jadinya begini, mama. Bahaya itu. Yang ditonton cuma Abang Sally aja. Harus tengok yang hero-hero, yang jadi Anda juga kalau sakit kepala, suami cakap, "Papa, mama sakit kepala lah." Dia akan ikut otak lelakinya. Sudah minum obat? Sudah pergi hospital belum? Tapi maunya kita kan, patutnya papa itu cakap, "Iya, mama penat ya mama ya." Itu nanti jadi perempuan dua kat rumah. Ya, kalau bolehlah kita katakan tetap macam lelaki tapi memahami perasaan wanita. Minta maaf lah mama, tetap tegas. Itu lelaki, minta maaf lah mama ya. Papa banyak sibuk, tak sempat tahu mama sakit kepala. Tapi dah minum obat kan ma? Sudah apa? Tak apa, mama duduk kat rumah aja. Saya akan ambil anak-anak sekolah. Nah, kata mamanya, itu yang saya nantikan. Mama juga tak payahlah basuh-basuh kain lagi. Dah, mama rehat aja. Kesian mama penat kan? Tapi begini, mama penat ya, tapi begitu. Mama penat kan? Oke, mama rehat, biar papa nanti yang masak semuanya. Mama diam aja. Oh, itu tuh. Cukup begitu aja, sudah berbunga-bunga. Sebab satu, suaminya tetap menjadi lelaki. Yang kedua, dia ambil alih tugas perempuan dekat dapur. Bestnya. Pas tuh datang. Mama, ini supnya. Mama makan ya. Itu baru kita menangis. Terima kasih papa. Sehat terus katanya. Nikah, sehat terus langsung. Baru dipijat-pijat. Oke, mana yang sakit ma? Itu pak, kaki itu sakit. Ah betul lah itu sakit pak. Tekan pak. Jadi romantiknya suami istri itu pasal istri sakit. Coba kalau tak sakit, tak ada romantik begitu. Jadi bersyukurlah kalau perempuan itu sakit. Tapi harapnya tahulah lelaki itu apa yang dimaukan istri itu harus tahu. Masa mudanya seorang istri ikut tabiat perempuan tuh suka keindahan, suka bunga ros ketika hari jadi itu. Tapi lelakinya tak tahu sifat perempuan, dia tahu cuma perempuan begitu aja. Hari jadi tak dibagi bunga ros, sedih hati perempuan itu. So, dia belum tahu tentang at-taswir kan, suaminya belum tahu masuk at-taswir lagi, jadi tak tahu emosi perempuan. Kata perempuannya, "Kenapa lah suamiku tak bagi aku bunga ros di saat aku hari jadi yang ke-33 ini?" Giliran istri sudah belajar Asmaul Husna, kini aku tak perlukan lagi ros itu. Bila tak perlukan ros, suaminya baru bagi ros. "Mama, ini ros untuk mama." Dalam hati istrinya, amat. Dulu saya minta ada dibagi, sekarang saya sudah belajar Asmaul Husna, tak perlu papa, tak perlu pak. Baik kita tafakur je papa ya. Jadi itu uniknya taswirnya Allah untuk wanita dan lelaki, tidak sama. Tetapi tidak ada kekurangannya. Lelaki itu ya memang diciptakan Allah, kesempurnaannya itu seperti itu. Kalaupun dia tidak sangat sensitif, memang itu kesempurnaannya Allah buat begitu. Dan perempuan itu dengan sensitifnya, manjanya, nangisnya, itu bukan kekurangan, itu kesempurnaannya memang di situ. Ibaratnya manusia menciptakan dua jenis angkutan. Satu angkutan yang berbentuk lori. Ya lori memang digunakan untuk mengangkut barang berat. Jadi sempurna dalam kapasiti mengangkut barang berat. Yang satu menciptakan kereta, jenisnya untuk mengangkut manusia. Ya, walaupun tak boleh mengangkut barang berat, tetap sempurna karena sifatnya ditakdirkan untuk mengangkut manusia saja. So, jangan begini, kereta yang angkut manusia, "Hai lori, kamu tak kasar." Yang lorinya, "Hai kereta, kamu terlalu lembek, tak cukup untuk mengangkut pasir." Tak boleh begitu. Karena itu dikaitkan, disandingkan lelaki dengan perempuan. Jadi sepasang suami istri. Jadi masing-masing kita tak boleh aibkan pasangan karena masing-masing diciptakan dalam keadaan sempurna. Kalau kita mengatakan sungguh istriku tidak sempurna, bermakna sungguh Allah itu tidak sempurna dalam mengkadarkan, tak sempurna dalam segi akhlaknya. Allah mengatakan untuk kaum lelaki, wa ashiruhunna bil ma'ruf
fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi kamu benci pada istri kamu, tapi tetap bergaul dengan baik, karena itu memang wataknya diciptakan begitu. Untuk apa? Menghasilkan pahala bagi suami. Tapi suami tak pernah kisah pahala itu daripada perangai istri. Bahkan ketika bersabar, boleh jadi Allah akan lahirkan zuriat yang soleh atas kesabaran suaminya kepada istrinya itu. Jadi itu tafsiran ya. Jadi saya pun katakan ya dalam diri saya, wah kalau seandainya lelaki pada tahu cara meraih anak yang soleh itu dengan cukup sabar, tidak ada lelaki yang marah punya istri berkarinah. Mungkin dia akan katakan, mungkin inilah wasilah saya untuk mendapatkan anak yang soleh. Melalui apa? Perangai istri saya yang saya boleh bersabar menghadapinya. Ya. Oke. Lepas itu kita kaitkan jadi satu saja. Satu saja artinya, kalau Anda jumpa nama Khalik di mana-mana tempat yang dia tidak ada disebutkan Al-Bari, Al-Musawwir, ketahuilah sudah merangkumi ketiga-tiganya. Jadi apakah makna Al-Khaliq itu? Ya tinggal rangkai saja. Zat yang memiliki pengetahuan dan kuasa mutlak satu-satunya, bertindak, mengkadarkan ciptaan, lalu mengadakan apa yang dikadarkan, lalu mempercantik bentuk ciptaan yang telah diadakan, supaya ciptaan itu nanti dapat menerima aturan-aturan daripada Tuhannya. Ya, ini mungkin kita tukarlah, tapi kalau dikekalkan tak mengapa. Cuma saya bagi tahu begini, sebagai ciptaan Allah, ya, alam semesta itu ada pengaturnya, dan sebagai ciptaannya manusia cukup untuk dibeli dan ditinggalkan begitu saja. Anda kalau misalnya seorang pakar komputer, buat komputer, orang beli, Anda nak urus tak komputer itu? Tak kan? Terpulang dia nasimba air, nak masukkan ke laut, terpulang. Yang penting sudah beli dah. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, termasuk kita ini, dan makhluk lainnya, tak dibiarkan, tapi diatur supaya harmoni. Dan itu memerlukan pengetahuan Allah, memerlukan kuasa Allah yang mutlak. Kalau tidak mutlak kuasanya, bayangkan, Tuhan sekian, aku nak ubah planet pergerakannya, bukan lagi mengikut pergerakan tawaf. Saya nak pergerakan jam zaman sekarang, yaitu bukan daripada urutan ke kanan, tapi nak pusing ke kiri. Apa jadi? Dunia berputar balik seketika, hancur dunia. Tapi Anda buktikan tak hancur dunia? Tak kan? Bila tak, memang Tuhan itu cuma satu yang berkuasa. Oke, jadi saya bagi tahu sekali lagi, Al-Khaliq bermakna zat yang memiliki pengetahuan dan kuasa mutlak. Dengan asas pengetahuan dan kuasanya itu dia bertindak, mengkadarkan ciptaannya, mengadakan apa yang dikadarkan, lalu membentuk apa yang diadakan, dan selepas itu mendapat pengaturan. Relatekan dengan diri sendiri. Saya ciptaan Tuhan yang sebelumnya dikadarkan lalu diadakan. Saya diatur ternyata. So, tak boleh saya liar ini. Makanya saya harus belajar Al-Quran, aturan Allah dalam Al-Quran, atau belajar As-Sunnah, di mana As-Sunnah itu adalah bentuk penjelasan praktis ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ini, apa yang perlu kita fahami tentang nama Al-Khaliq? Saya mungkin cuma mengarahkan sahaja dan mengajak bersama-sama. Coba dalami lagi semesta alam termasuk diri kita. Di situ kita boleh mendapatkan keindahan, kekuasaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Contoh, kita ambil sampel ciptaan Allah yang ada di angkasa. Yang ada di angkasa itu, ya Allah, berapa miliar galaksi itu? Galaksi itu. Dan satu galaksi itu berapa miliar bintang. Dan satu bintang itu berapa besar ukurannya berbandingkan matahari atau bulan atau bumi ini. Subhanallah. Lepas itu jarak mereka, ya Allah. Maka Allah mengatakan wa inna lamusi'un,
kami akan sentiasa luaskan langit itu yang di bawahnya bintang-bintang itu sentiasa beranak. Maka ada kan namanya nebula, apa itu? Belajarlah sains akan tahu. Ada bintang nanti beranak, mula-mula redup, nanti kalau sudah beranak keluar anaknya, baru cahayanya terang. Semuanya ada di alam itu. Dan kalau misalnya malam ini Anda biasa tengok dekat langit, Anda akan tengok ada planet yang Allah nampakkan. Namanya planet Venus. Bawahnya bulan. Tapi nanti kalau bulan sudah pukul berapa begitu, dia bukan di bawah lagi, karena bumi akan bergerak dan planet juga akan bergerak. Ya, jadi sudah tak di tempatnya lagi. Dan kalau sebelum subuh itu ada satu planet namanya Mars, dia akan hilang terakhir. Bahkan katanya ada yang nampak planet Saturnus. Ya Allah, saya katakan andai kata mata kita diciptakan oleh Allah mampu untuk melihat segalanya, sungguh besar ciptaan Allah. Tetapi kita boleh mengilmuinya melalui kajian-kajian orang yang sudah pergi ke angkasa. Besar. Masuk je ke laut, subhanallah. Laut semakin dalam kita jejaki, semakin banyak makhluk-makhluk yang aneh-aneh dekat dasarnya itu. Ikannya itu mengerikan. Semakin dalam itu semakin nampak benda-benda yang menakutkan. Subhanallah. Tengok diri kita juga begitu. Ya Allah, rumitnya diri kita. Oke, kalau kita lagi nakkan sesuatu yang terkait dunia, oh lagi bersyahwat lah, itu ada istilah syahwat, kan rumit. Kalau nak buat sesuatu antara on off, oh itu kolbunya tengah on off. Rumit. Ada kolbu, ada sodru, ada fuad, ada lub, itu pun dah rumit. Belum lagi nanti masuk bagian keyakinan dekat mana, ketenangan dekat mana, ke lapangan dekat mana, nantinya bagaimana, tepuknya kemana, Masya Allah, subhanallah. Maka Allah memuji dirinya karena mungkin manusia tak mengkajinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau manusia nanti sudah umurnya senja, bukan prasenja, dah senja gila, dah masuklah 70 ke atas itu, apalagi dah 80, kenapa dia sudah mengulang-ulang lagi perkataannya? Ya, sudah nyanyuk begitu. Dari mana asalnya itu? Maha suci Allah. So itu semua ciptaan Allah. Ya, sangat luar biasa. So kita mungkin akan tengok juga tanaman atau tengok burung-burung. Ada burung itu boleh bermigrasi pada kadar 86 jam tanpa berhenti. Kapal terbang kita transit tahu. Ya, transit tak boleh nak sampai 86 jam, tapi burung itu tanpa berehat 86 jam. Dan dikatakan ada yang melebihi 86 jam. Ya. Melebihi sampai 10 kali ganda. Itu burung. Bagaimana Allah menciptakan pada burung itu mengetahui jalan dan tempatnya? Contohlah, burung itu pada musim sekian dari Bangi 4 kawasan Al-Kausar, burung itu pergi sampai ke mana? Ke Eropa. Nanti balik itu gunakan whisker. Dia beberapa kemudian lamanya setelah di sana itu, dia sudah lagi tiba dekat Selangor, bahagian Kajang dekat Bangi dekat section 4 setelah berapa tempatnya dekat Al-Kausar bagian bubung yang keberapa, dia tahu tempatnya kat situ. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke. Jadi nampaknya bila kita belajar tentang ciptaan Allah hanya akan mewujudkan rasa kagum, rasa kerdil, rasa kecil, rasa hina, maka muncul dan terbinalah namanya ketawaduan. Tawadu itu Anda merendah diri di hadapan Tuhan yang kita kenali akan kebesarannya, akan keagungannya, akan kemuliaannya, akan kekuasaannya. So kita hanya merendah. Karena itu kalau kita perasan, mengapa dalam Al-Quran ayat-ayat tentang Al-Khaliq
dia akan digandingkan kerap dengan yang namanya penyembahan. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Mengapa? Mengapa kalau ada al-khaliq, dia ada al-ibadah? Sebab manusia itu ketika mengkaji ciptaan-ciptaan Allah, dia akan muncul rasa kagum dan rendah diri. Lalu bagaimana cara kita membahasakan kekaguman itu? Adakah cukup dengan mengatakan Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar? Adakah tidak? Perlu ada semacam ritual yang namanya sholat contohnya. So, Anda akan sebut Allahu Akbar. Nah, masih ingat tadi susunan ayat-ayat Asmaul Husna? Dari Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Allah kita besarkan karena Allah menunjukkan kebesarannya pada semesta alam, dan semesta alam itu adalah hasil manifestasi ciptaan Allah, yaitu ilmunya Allah. Kita ini kalau tak belajar mengenal tentang kekuasaan Allah, sampai bila-bila kita rasa lebih tahu. Sehingga kalau kita rasa lebih, perilaku kita, cara kita berinteraksi dengan sama manusia, kita melecehkan. Ala tukang baiki pipe je. Coba, tukang baiki pipe je itu mungkin lebih baik dari kita. Dari segi apa? Ibadah dia. Dia tak sibuk nak mengira duit hari-hari je. So dia ibadah. Maka tawaduklah. Bila datang tukang pipe itu, puan, mana pipe yang rusak? Jangan begini, tuh kat situ tak tahu ke? Tak dibagi minum, just cuma dibayar je. Macam menghinakan dia dengan duit sahaja. Anggaplah dia itu ada kelebihan. Paling tidak, ciptaan yang Allah bagi kat dia itu sudah melebihkan dia. Ya. Atau anggap je dosa dia kurang dari kita. Atau anggap je dia tak terlalu sibuk dengan kita yang mengejar dunia. Jadi kita tawaduk. Ya bang, itu pipe-nya rusak. Dia akan heran. Seorang datin boleh cakap begini kak saya. Wow, hebat. Karena datinnya sudah belajar Asmaul Husna. Ya. Jadi kalau kita semua ini saling menghargai Allah, memang tidak ada orang ikut hidup miskin. Orang miskin pun mati, yang kaya pun akan disegani. Dua-duanya hidup harmoni. Saya pun tahu, saya jadi kaya karena ada orang miskin. Pasal ada orang miskin tuh saya nak bagi dia. Tapi kalau orang miskin tak ada, kenapa saya diperkayakan? Nah, begitu kan? Jadi kita kaya karena ada orang miskin ada karena akan ada orang dikayakan. Karena itu orang miskin menghargai orang kaya lebih baik dari dia, so dia kaya menghargai yang miskin karena dia lebih baik daripada yang kaya, so dua-duanya saling tawaduk. Tapi dua-duanya jadi tawaduk karena belajar tentang Asmaul Husna. Jadi kita tawaduk itu sebetulnya di hadapan Tuhan, tetapi melalui ciptaan-ciptaannya. Semari kita rendahkan diri kita sama rakan-rakan kita. Paling tidak kalau tak muncul apa jenis kebaikannya, kita katakan dia adalah makhluk Allah, dia adalah makhluk yang sempurna, dia adalah ciptaan Allah, maka saya menghargai dia sebagai ciptaan Allah. Ya, Assalamualaikum Ustazah, minta maaf, saya yang salam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jadi sama-sama, tidak ada sekat-sekat. Dan ketika saya mengajar, saya tanggalkan martabat saya sebagai seorang ustaz, tapi saya tetap adakan tugas saya sebagai seorang. Dan ketika Anda sebagai audiensnya adalah seorang korporat misalnya, tanggalkan CEO Anda, tapi tunaikan tugas Anda. Dengar baik-baik yang ustazah itu bercakap. Jadi keduanya saling menghargai. Jadi suami tengok istri, ala lulusan SPM Jawa, tak payah begitu, hargai dia. Istri juga begitu, ala cuma kerja dekat workshop je. Kan ada sekarang istrinya kerja di misalnya NPUB, suaminya duduk dekat rumah jual nasi lemak. Itu boleh membuat pencitraan bagi pihak istri. Suami aku cuma begitu je. Itu sudah membina akhlak yang takabur, seolah-olah dirinya itu lebih daripada suaminya. So kita hargai apapun kerja suami kita. Ustazah, suami siapa? PA saya misalnya. Ya tak kisahlah, PA kata PA, driver kata driver. Kita sama-sama memerlukan. Saya tidak ada suami, macam mana saya datang ke sini? Saya tak boleh drive kereta. Jadi tetap tawaduk, sama-sama menghargai karena ada kelebihan sendiri-sendiri. Oke.
Kesan kita mempelajari nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir adalah melahirkan satu perasaan dalam kalbu kita ya. Kalau saya bagikan gambaran biar puan-puan boleh faham. Hari ini kita belajar tadabbur Asmaul Husna, ya. Tadabbur Asmaul Husna, dan nanti puan-puan tuan-tuan akan terus aplikasikan hasil tadabbur Asmaul Husna ini terus pada alam semesta. Oke. Jadi sekarang ini tadabbur. Tadabbur nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Karena objek tadabbur ini Al-Qur'an, dan Al-Qur'annya itu menjelaskan tentang ciptaan, Anda tidak boleh memahami ciptaan selagi Anda tak connect dengan ciptaan langsung. Ya, maka berlakulah proses dalam fuad itu, dalam fuad kita, yaitu proses penyaksian alam. Anda tengok alam, Anda perhatikan alam semesta, karena bagi saya alam semesta itu adalah ibarat batu pengasah untuk pisau. Alam semesta itu ibaratnya adalah batu pengasah untuk akal kita. Akal kita akan tajam apabila akal kita mau menyaksikan dan memikirkan tentang ciptaan Allah. Yang saya heran hari ini adalah kita tak seberapa menghargai kepala kita ataupun kalbu kita. Tapi kita lebih menghargai ciptaan manusia, sejenis handphone ataupun sejenis television ataupun sejenis laptop. Anak Anda misalnya atas kebodohannya mengambil handphone Anda dan meletakkan handphone itu dekat air, Anda macam mana? Marah kan? Tak payah cakap tak marah, cakap je marah. Marah. Ada yang marah. Tuhan kita marah. Karena itu ada golongan al-maghdub, yang dimurkai, yang dimarahi Allah. Tuhan marah kat kita, yang kita itu adalah manifestasi ilmunya, di mana akal kita, akal zahir kita atau akal batin kita itu adalah ciptaannya. Namun kita tak menghargai akal kita. Kita lebih menghargai laptop untuk mengakses data berbandingkan akal kita mengakses data. Kan? Jadi macam lebih besar laptop berbandingkan kita punya kepala, kita punya dada. Jadi ketika kita merosak akal kita dengan menonton hiburan, kita oke je. Tapi ketika anak kita merosakkan handphone kita, kita marah langsung. Mana yang berharga? Ya. Akal kita atau handphone kita? Dua-duanya ciptaan. Satu ciptaan manusia, satu ciptaan Tuhan. Mana yang berharga? Ternyata selama ini kita hanya menghargai barang-barang elektronik. Ya. Dan akal kita ini Allah ciptakan ada tempatnya. Kalau tak digunakan Allah marah. Marahnya adalah Allah akan masukkan kita ke neraka. Makanya Allah mengatakan, dan neraka itu dipenuhi oleh orang-orang yang punya jantung, punya qalbun, tetapi tidak memahami, yang punya mata namun tidak melihat, yang punya telinga namun tak mendengar. Mereka ini lebih teruk daripada hewan, maka tempatnya adalah di neraka jahanam. Itu namanya Tuhan murka. Oke, pertanyaannya terkait nama Al-Khaliq, berapa kerap kita nak saksikan ciptaan Tuhan? Pernahkah kita mengambil atau menyentuh satu jenis daun, lalu kita buat komparasi dengan daun ciptaan manusia? Atau kita sentuh kepala, kulit anak kita, lalu kita sentuh mannequin? Ada tak perbezaannya? Saya dulu termasuklah orang yang tak kisah sangat dengan alam itu. Jadi dekat rumah mungkin teringin juga nak beli bunga palsu itu. Alasannya tak payah untuk dirawat. Dan nampak ada keindahan begitu. Tapi semenjak tahun 2017 itu, saya belajar tentang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Saya akhirnya terus pegang bunga, pokok bunga dekat rumah saya. Saya pegang kulitnya dari bawah dan atas.
daunnya hampir sama tapi hasil bunga yang dikeluarkan berbeza. Saya pegang, ya Allah halus, sampai saya mengatakan, ya Allah, sekiranya Engkau menciptakan satu daun pokok ini saja sudah cukup membuktikan Engkau berkuasa. Karena manusia dengan kecanggihan lab mereka tidak mampu untuk menciptakan daun seperti ini. Maka saya pegang daun palsu yang saya beli itulah. Saya tengok, ya bukan beli, ada orang bagi juga. Saya tengok, ya Allah lain, satu berdebu, satunya lagi kalau ditiup angin yang palsu tak bergerak, macam ada ruh tak ada. Tapi kalau Anda punya pokok kertas begitu ya, bunga kertas, kalau sudah menjuntai ke bawah begini, ada angin, dia begini melambai-lambai, dia ada ruh dan lembut macam tarian balerina. Tapi kalau pokok palsu Anda hembus, dia pun begini aja, kaku begini aja, tak ada ruh, dan kita pun tidak ada hasrat. Kalau ada perempuan yang suka bunga palsu dalam rumahnya, sungguh perempuan itu tak punya selera sempurna. Tuan-tuan punya istri begitu tak? Dulu lah mungkin susah, sekarang udah belajar malu lah sendiri. Ya, habis susah nak merawat, justru susah merawat itu kita belajar kuasa Allah. Ya, kita akhirnya belajar merawat, akhirnya kita belajar mengerti kenapa pokok ini ya kalau berselindung di bawah pokok dia asik kecil, tidak tumbuh-tumbuh, pas itu lama-lama menguning, pas itu mati. Begitukah kita kalau tak pernah kena ujian begitu kan? Akhirnya belajar kenapa pokok ini ya kalau sudah daunnya menguning, tak sabar nak petik. Begitukah kalau aku sudah tua, Tuhan tak sabar nak ambil ajal saya. Tak petik kita buang, lepas itu kita sapu laman itu. Begitukah kita harus membersihkan hati kita setiap hari. Baru sekejap, pokok bulu dah tumbang, dah jatuh lagi. Sampai akhirnya biar bersih, belilah namanya green walker itu. Begini, longkang-longkang itu. Itu semua akan menandakan kita perlu belajar. Itulah kita berinteraksi dengan makhluk yang hidup. Kalau makhluk yang mati, coba Anda kalau punya bunga, sampai bila-bila Anda letak situ sampai berhabuk pun tetap begitu aja. Tapi kalau yang hidup ada proses yang kita lihat. Dari hijau, seronoknya, pas tu nanti berbunga, wanginya, pas tu layu, ya layu. Barulah kita boleh relatekan dengan diri kita. Subhanallah, ciptaan Tuhan itu. Banyak belajar daripadanya. Ya, jadi kita connect dengan alam. Nanti fuad kita akan menghasilkan satu hasil penyaksian, di mana kalau fuad sudah mengerti akan alam ini, ya, menyaksikan, ya, fuad akan yakin, ya, yakin. Dan nanti dia efeknya ke dalam kolbu, bahwa kolbu kita dia akan tenang, ya. Anda akan tenang dan tak mau berhenti lama-lama dengan alam itu. Bang, jomlah kita pergi ke Bukit Tinggi. Alamnya dekat sana indah. Karena memang kita diciptakan suka keindahan, ya. Makanya kalau Anda diajak sesekali ke tempat yang gersang, contohlah ke Ethiopia ataupun ke mana lagi itu, bukan ke Lebanon, apa itu namanya, Libya ke, yang kering-kering, yang gersang-gersang itu, Anda tak mau kan? Tapi di sana ada hikmah yang luar biasa. Orang-orang lebih dekat menyaksikan kuasa Allah yang mampu menghidupkan yang mati. Karena tanahnya kering, tapi ketika ada hujan dia boleh tumbuh, ya. Bila tenang, dia akan pengaruh ke dalam sodru kita. Dari sodru ini muncul ke lapangan. Lapang akhirnya dia boleh berakhlak. Dan akhlaknya, orang yang sudah tadabbur nama Al-Khaliq, akhlaknya itu namanya tawadu. Dari sinilah muncul tawadu. Oke, tawadu dibina oleh satu pengetahuan tentang sifat dan kesempurnaan Tuhan kita, lalu kita menundukkan diri kita. Sama halnya seperti Anda dipanggil Tuan Agung, ya, yang dipertuan Agung, Anda akan kata, ya Tuanku, batik Tuanku, ya begitu je lah, macam iya saya rendah, iya saya hina, begitu. Makanya pakai sebutan beta-beta itu nak merendahkan diri. Jadi khusus kata-kata yang dibina di hadapan yang dipertuan agung tak sama seperti kata-kata manusia biasa. Makanya kita juga kalau bermunajat dengan Tuhan kita, merintih dengan bahasa yang syahdu dan puitis kan, ya pakai hamba-hamba lah macam-macam. Tapi ketika dibahasakan lagi dalam tulisan dah hilang. Tak boleh.
Karena ketika itu jadi perasaan. Oke, jadi kesannya adalah membawa kepada kelapangan hati di mana kita boleh tawadhu. Aplikasinya adalah mari kita sama-sama menghargai alam semesta. Mari sama-sama kita menghargai ciptaan Tuhan kita. Apapun yang ada, kita hargai, itu bentuk kuasa Tuhan kita. Tujuannya supaya terbina namanya akhlak atau perilaku tawadhu. Tawadhu lawannya takabur. Takabur tempatnya dekat neraka. Maka kita berhati-hati, tujuan kita mengenal ciptaan-ciptaan Allah adalah untuk membina kerendahan diri. Dan itu nanti kita akan aplikasikan ketika kita sholat. Kita sholat pun begitu ya. Kenapa kita sebut Allahu Akbar? Sebab kita sudah menyaksikan kuasa-kuasa Allah yang terbentang luas. Bagaimana cara mengkaji kebesaran Allah? Kita perlu membaca karya-karya orang mungkin, atau tak perlu baca karya orang, terus Anda direct ke alam itu, perhatikan sendiri, Anda akan tahu. Akan tahu kuasa Allah di situ, ya. Kelembutan Allah, kesempurnaan sifat Allah dan segala-galanya ada di situ. Bagaimana aplikasinya nama ini dalam ruang keluarga sebagai Baitul Muslim ya? Banyak yang boleh kita buat. Ya, contohnya sebagai kepala rumah tangga, mari kita biasakan anak-anak kita untuk belajar menderia alam semesta. Kita biasakan. Karena akal anak itu akan semakin tajam ketika dia connect dengan alam, dan dengan alam itu anak boleh dengan mudahnya untuk membuat perumpamaan, untuk bermetafor. Dan anak itu akan, dari kata-katanya itu macam nampak sastra, nampak puitis, tapi sebetulnya itu digerakkan daripada dia punya interaksi dengan alam. Anak-anak yang terbiasa dengan alam, cara berkata berbeza dengan anak-anak yang tak terbiasa dengan alam. Mereka boleh mengatakan secara jimat kata-kata itu dan santun kata-kata. Maka perhatikan anak-anak orang yang dekat alam itu, simple tetapi bermakna. Seandainya kita tak membiasakan diri kita connect dengan alam, bagaimana kita nak membesarkan orang lain di depan kita? Mungkin kita akan besarkan diri kita terus akhirnya. Apa jadinya rumah tangga, suami istri tak pernah kenal kuasa Tuhan, tak pernah kenal kebesaran Tuhan, sok besar kemungkinan si istri menganggap dirinya lebih hebat dari suaminya. Sok si suami akan merasa dirinya lebih hebat daripada istrinya. Bayangkan rumah tangga seperti itu, apa jadinya? Tetapi kalau dua-duanya mengenal nama Al-Khaliq yang punya kuasa, dia akan kata pada istrinya, kita ini tak ada apa-apanya depan Tuhan, Umi, Mama, marilah saling merendah. Di atas kita ada lagi, di atas kita ada lagi. Katakan pada suami Anda, kalau dia misalnya mengaku lebih berbandingan Anda, katakan, abang, di atas engkau ada lagi. Engkau tak malu ke kalau orang di atas engkau misalnya buat engkau seperti engkau buat kat saya? Akan ada balasannya. Orang yang meninggi akan ada orang yang akan meninggi dia. Dan orang yang meninggi juga akan ditinggi sampai ujungnya satu sebab, yaitu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Jadi kesan belajar nama ini membuat harmoni hidup kita. Harmoninya si ibu dengan anak juga tawadhu. Mungkin anak itu lebih baik dari kita. Tadi saya buat seminar ini kan, pendidikan anak kan. Barulah mereka tahu. Mereka menganggap selama ini mendidik anak itu rendah-rendah aja. Tapi sebetulnya karena anak itulah kita akhirnya belajar untuk mendidik. Mungkin anak itu, saya tak perasan tadi itu anak saya yang kecil mendengar. Dia kata begini, "Alah Umi, kita buat masalah pun kalau mati masuk surga juga. Permana kita kan lebih baik daripada Umi." Dia dengar tadi itu. Saya tak tahu dengar itu bila. Saya tak tengok pun dia dekat ruangan itu. Ternyata dia tuh mendengar. Macam kita belajar Asmaul Husna, saya belajar dengan dia lah, saya ajar dia Asmaul Husna tentang Allah Ar-Rahman. Kita harus bersyukur, karena kalau tidak nanti Allah akan hukum kita. Mulakan daripada hati yang takut. Bukan hati lah Umi. Di sini itu ada qalbu, sadru, fuadu, lubu. Hei, tahu dari mana budak ini? Dia suka meniru bahasa.
Tadi saya balik pulang itu, kan dia main basikal, pas tuh abinya dilanggar-langgar, bunga-bunga itu gugur, bunga rosa itu gugur, karena dilanggar pakai basikal dia. Pas itu baru disuruh abinya mandi. Bila mandi tak mau mandi itu, dia datang ke bilik saya. Dia kata apa? Umi, biasa kan budak kecil itu buat begitu. Lagipun kalau dia mati pun, dia mati masuk surga, tak ada dosa kan Umi. Jadi adik ini lebih baik daripada Abi dan Umi sebetulnya. Nak cakap apa? Memang betul kan itu. Jadi kita tawaduk dengan anak itu lebih baik daripada kita. Dosa belum menumpuk macam kita. Jadi kalau mendidik, kita katakan bahwa kita mendidiknya bukan menganggap diri kita hebat, tetapi kita mendidik karena kita sayang begitu. Ya, dengan tidak ada keakuan diri. Tapi susah kan mendidik anak tanpa keakuan diri? Yang ada kan, sudah, duduk, diam, dengar cakap Umi. Awak tak paham kan? Tapi selepas bincang tawaduk melalui nama Al-Khaliq, ya Allah, saya katakan, dah lama saya menghabiskan umur saya hanya mengatakan diri itu yang hebat depan anak. Awak faham tak? Nak tawaduk, nak munculkan anak itu yang punya perangai itu lebih baik dari kita coba. Munculkan dulu baik, baru kita rasa, iya. Kalau nak buat pasal tu, iya. Ya Allah. Dan anak yang begitu yang disukai oleh, dan ibu yang begitu yang disukai oleh anak. Dia kata begini, Umi, kalau mengajar tawaduk itu, maksudnya kalau mengajar yang baik itu, kalau adik buat pasal suka main tuh, tak payah marah-marah Umi. Pegang kepala adik je sambil lalu je, anggap tak ada apa-apa je. Saya diajar begitu. Jadi dia tak mau diajar yang sifatnya doktrinasi itu. Apa Ar-Rahman? Sebutkan. Bagaimana caranya? Tak begitu. Sambil bercanda, sambil main, sambil ini. Pas itu kalau buat pasal, kita pegang kepalanya. Disuruh pegang kepala aja. Tanda itu comel begitu. Inilah anak kalau diajak pergi seminar itu tahu je. Lepas itu kalau ikut kelas saya dekat surau, kalau dia lari-lari itu kan saya kata begini, sudah jangan lari-lari sangat nanti jatuh. Si makcik-makcik itu datang, bagi tahu begini, biasalah ustazah budak-budak. Nanti dekat rumah, abinya cakap, sudah jangan lari-lari nanti jatuh. Abi, biasalah Bi, kan budak-budak. Dia nak mentransfer bahasa rasanya orang tua tadi itu, makcik-makcik itu. Maka cukup berbahaya sebetulnya anak-anak ini mengetahui bahasa orang-orang tua ini. Ya. Seolah-olah dia itu adalah orang yang akhirnya dia tawaduk pada ibunya. Dia merasa dirinya hebat. Umi harus tawaduk ke adik. Karena adik itu lebih baik dari Umi. Buktinya apa? Adik kalau mati pun masuk surga. Umi mati belum tentu masuk surga. Jadi dia melampau kat kita. Tapi kita tetap diperintahkan untuk tawaduk walaupun dia melampau. Masya Allah. Hanya dengan memahami nama-nama Allah, mengetahui kebesarannya, kita akan tawaduk kepada Tuhan kita. Dan cara tawaduk adalah kita tawaduk terhadap orang-orang yang telah tawaduk kepada Allah. Termasuklah tawaduk dengan sesama muslim. Kita tak menghinakan jenis apapun pekerjaannya, hatta sebagai penjual nasi lemak, hatta sebagai pengutip sampah, hatta sebagai pemulung putung rokok di tepi jalan. Kita hargai mereka, mungkin mereka adalah lebih baik daripada kita. Itulah akhlak tawaduk. Apabila kita bincang nama Al-Khaliq, nampak kebesaran Allah. Oke? Jadi aplikasi dalam rumah tangga, belajar ya untuk menemukan kebesaran Allah. Jangan belajar menemukan kebesaran diri. Ya, kita diciptakan bukan untuk membesarkan diri, tapi untuk membesarkan Allah. Ya, ada soalan di sini? Tak ada? Saya tahu perempuan melihat usaha saya ini macam penat begitu ya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini puan-puan, tuan-tuan boleh merespon dengan baik insya Allah. Sebab saya lihat yang datang pun bukan daripada orang dekat sini. Yang dekat itu tak datang, tapi yang jauh itu yang datang. Saya pun tak tahu. Yang beriman di kalangan Nabi Muhammad itu adalah orang jauh,
yang orang dekatnya tidak beriman juga. Demikianlah dalam hal ilmu itu ya. Itu semua rahasia Allah, dan saya berharap, saya berdoa semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu majelis di surga yang karena kita asaskan majelisnya dekat dunia, yaitu majelis tadabbur Asmaul Husna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.